Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui YouTube AB Ministry ini. Kami selalu berdoa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, kiranya tetap dalam penyertaan Tuhan, sehingga bisa melakukan seluruh aktivitas yang senantiasa mendatangkan berkat-berkat dari Tuhan. Dalam kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu 29 Januari tahun 2023, yang tertulis dalam Ayub 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-25, dengan tema kita di minggu ini, supaya manusia takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila Ia membendung air, keringlah semuanya. Bila Ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring mentari dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh. Ia membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub adalah lambang seorang tokoh yang paling sabar dalam sejarah Alkitab. Bahkan dalam sejarah dunia, Ayub sering digambarkan bagaimana orang-orang yang setia akan diuji, dan ketika dia mempunyai kesabaran, dia sering dikatakan seperti Ayub, anak Tuhan, hamba Tuhan yang sabar menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Untuk itu, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk menahan semua yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana dia senantiasa bertahan di dalam iman, dalam setiap pergumulan yang boleh diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Sesungguhnya ayat Alkitab yang menjadi khotbah kita hari ini adalah sebuah jawaban bagaimana Ayub mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dia merasa
Sesungguhnya kalau kita menyandarkan diri kita kepada manusia, itu adalah hal yang sia-sia. Tapi Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran kepada orang yang berpengharapan di tengah-tengah kehidupannya. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika si iblis mencobai Ayub dengan penyakit kulit yang luar biasa, hanya matanya yang bisa nampak dan semua badannya sudah penuh dengan luka-luka karena penyakit kulit yang dideritanya. Dia berharap istri dan sahabat-sahabatnya bisa menjadi penguat kepada dia, bisa menjadi penghibur. Tapi justru ketika kita melihat, ketika kita membaca firman Tuhan, mulai Ayub pasal yang pertama, kita melihat istrinya pun menyalahkannya. Istrinya berkata, "Untuk apa lagi engkau menyembah kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan Allahmu, karena Tuhan membiarkan engkau mempunyai penyakit seperti ini." Istrinya menyalahkan dia, menyembah Tuhan. Istrinya bahkan menyalahkan Tuhan, bahkan menyuruh Ayub untuk juga menyalahkan, bahkan mengutuki Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, tapi itu tidak dilakukan oleh Ayub sendiri. Dia berharap juga agar sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, ketika mereka datang untuk menyampaikan belasungkawa kepada dia atas penyakit yang dideritanya. Tapi pada akhirnya mereka juga menyalahkan sahabat-sahabatnya, mengatakan bahwasanya ini adalah akibat dosa. Sehingga mereka juga mengatakan, "Tinggalkanlah Tuhan, kutukilah Tuhan. Tidak ada lagi gunanya menyembah kepada Tuhan. Toh Tuhan membiarkan engkau menderita, membiarkan engkau sedang mengalami sakit penyakit di tengah-tengah kehidupanmu." Saudara-saudara, sebagai manusia biasa, sebenarnya Ayub juga merasa tertekan, merasa stres menghadapi penyakit yang luar biasa. Bukan hanya penyakit itu saja, hartanya habis semuanya, kambing domba dan segenap hartanya habis semua. Bahkan anaknya juga meninggal semuanya. Tentu itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa ketika kita membayangkan hal tersebut terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan karena hal tersebut, Ayub sudah merasa kecewa terhadap istrinya. Ayub juga merasa kecewa kepada sahabat-sahabatnya. Pada saat itulah komitmennya semakin kuat dengan mengatakan, ternyata hanya Tuhanlah tempat perlindungan. Hanya kepada Tuhanlah kita dapat mengadu tentang segala sesuatu yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhanlah hikmat dan kekuatan yang sesungguhnya. Dialah yang mempunyai pertimbangan. Bila ia membongkar, tidak dapat ada orang yang membangunnya kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bahkan ketika belenggu, hanya Tuhan yang dapat membuka belenggu-belenggu tersebut. Bahkan raja-raja, penguasa-penguasa dunia ini, ketika Tuhan membuat mereka tersesat, tidak ada yang dapat melepaskannya. Dan kita lihat di ayat terakhir, dia mengatakan bahwasanya mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan dia akan membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Tidak ada tujuan, tidak ada yang dapat dilakukan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saudara-saudara, demikian keseluruhan isi khotbah kita hari ini.
Dan melalui khotbah kita hari ini, ada beberapa pengajaran penting yang boleh kita petik melalui khotbah minggu yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengajaran yang pertama yang mau disampaikan kepada kita adalah pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Saudara-saudara, ketika orang mengalami pencobaan, mengalami sakit penyakit, mengalami permasalahan yang bertubi-tubi, seringkali orang menjadi kalah oleh persoalan dan permasalahan, bahkan penyakit tersebut. Tapi pada kesempatan kali ini, firman Tuhan melalui hambanya Yakub mengajari kita agar kita belajar tentang hikmat terhadap segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Penyakit sekalipun, persoalan sekalipun ketika itu terjadi di tengah-tengah hidup kita, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus berhikmat. Kenapa? Karena hanya Allah lah hikmat dan kekuatan. Hanya Dialah yang dapat memberikan pertimbangan untuk sesuatu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami pencobaan yang luar biasa. Pada saat itu Tuhan mengingatkan kita agar kita senantiasa berhikmat, agar kita kembali kepada Tuhan yang mempunyai hikmat yang sesungguhnya. Kita benar-benar hidup di dalam iman yang kokoh, apapun yang terjadi, sehingga kita tidak menjadi goyah, iman kita tetap teguh. Kita melihat Ayub, imannya tetap teguh, walaupun istrinya sudah menyalahkan dia, walaupun sahabat-sahabatnya sudah meninggalkan dia, walaupun hartanya sudah habis semuanya. Tapi ketika dia berhikmat, tetap di dalam Tuhan, maka Tuhan mengembalikan segala sesuatu yang sudah hilang 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya, Alkitab mencatat, dialah orang-orang yang paling cantik dan paling ganteng sepanjang sejarah. Saudara-saudara, itulah upah ketika orang senantiasa mengambil hikmat dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau disampaikan kepada kita adalah tidak ada yang dapat menghambat kehendak Allah. Siapapun di dunia ini, sebagaimanapun pangkat kedudukan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tidak ada orang yang dapat menahannya. Tidak ada orang yang dapat menghambatnya. Seperti firman Tuhan katakan tadi, ketika Tuhan ketika Tuhan menginginkan bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Seperti bila ada membendung air, maka segala sesuatu akan kering. Tapi ketika air itu terlepas mengalir, maka tanah dilandahnya. Mau memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun, ketika Tuhan tidak mengizinkannya, itu tidak boleh terjadi. Tapi ketika Tuhan sudah mengizinkannya, maka tidak ada orang yang bisa dapat menghambatnya. Kita melihat Ayub sendiri, sebenarnya si iblis berhasil mencobai dia ketika Tuhan mengizinkannya, untuk melihat seberapa besar ketaatan dia kepada Tuhan. Dan segala sesuatu itu sudah diizinkan oleh Tuhan. Untuk itu, tugas kita adalah menjalani setiap proses yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Selebihnya,
biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita. Biarlah kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab bila Tuhan berkehendak, tidak ada orang yang dapat menghambatnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, hendaknya membuat kita takut akan Tuhan. Seperti tema kita pada minggu ini, supaya manusia takut akan Dia. Supaya manusia takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, jangan sekali-sekali itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Tapi semuanya itu hendaknya semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin membuat kita semakin dekat kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui khotbah kita pada hari ini, biarlah ini semakin mengingatkan kita. Pertama, agar apapun yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, kita semakin mengaku bahwa hanya kepada Allah lah ada hikmat dan kekuatan. Untuk itu, kita harus semakin mendekatkan hidup kita kepada Allah. Yang kedua, ketika ada orang yang berusaha menghambat sesuatu, ketika Allah sudah menginginkan itu terjadi, tidak ada orang yang dapat menghambatnya. Untuk itu, apa yang terjadi hari ini kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, sesungguhnya itu adalah atas izin dan kehendak Allah. Yang ketiga, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu, biarlah itu membuat kita semakin takut akan Dia. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk setiap pergumulan yang boleh kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah ini semakin mengingatkan kami, untuk kami semakin takut akan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.